Mulai Bang Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul tentang kayang. Yang pertama, pengertian kayang akan dijelaskan oleh Bang Fajar Jire. Kemudian, manfaat kayang akan dijelaskan oleh Andre Wijaya. Yang ketiga, sikap awal kayang akan dijelaskan oleh Rizky Ananda. Yang keempat, gerakan dan cara melakukan kayang akan dijelaskan oleh Bang Ari Mikael. Kemudian, kesalahan gerak dalam melakukan kayang akan dijelaskan oleh Bang Monda. Baiklah, yang pertama akan pengertian kayang akan dijelaskan oleh Bang Fajar Jiri. Baiklah, saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari kayang. Kayang adalah sikap menggusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Kayang juga bertujuan untuk melatih ketahanan otot pinggang, otot bahu, perut, dan juga otot kaki serta tangan. Di samping itu juga bertujuan untuk melatih kelenturan tubuh. Kayang juga membentuk otot perut, punggung, serta paha untuk memberikan kelentukan, persendian bahu, ruas-ruas tulang belakang, dan persendian panggul. Dalam melakukan kayang, otot-otot yang aktif untuk bergerak yaitu otot perut, punggung, dan pinggang, tapi yang lain lebih dominan adalah otot punggung. Kayang juga memiliki pengertian lain, yaitu di mana kaki bertumpu menggunakan 4 titik dalam keadaan terbalik. Keadaan tersebut dilakukan dengan meregang serta mengangkat perut dan panggul. Penilaian gerak kayang sendiri dengan menempatkan kaki lebih tinggi dan memberikan tekanan pada bahu dan sedikit pada bagian pinggang. Sikap kayang sendiri baik untuk melatih kelenturan tubuh, terutama pada bagian bahu. Namun untuk pemula jika ingin mahir dalam sikap kayang harus melakukan latihan bertahap untuk meminimalisir cedera. Cedera yang mungkin terjadi jika tanpa latihan yang tepat bisa berupa patah tulang atau cedera parah lainnya. Berdasarkan paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa kayang bisa digunakan untuk melatih otot tangan, perut kaki, dan pinggang serta bahu. Maka dari itu, kelenturan tubuh yang baik sangat diperlukan. Sikap kayang sendiri hampir sama dengan sikap lilin, yang dimana tujuannya sama-sama untuk melatih kelenturan tubuh. Namun, sikap lilin dan kayang berbeda dalam hal tumpuan serta kaki yang digunakan. Baiklah, selanjutnya manfaat sikap kayang akan dilanjutkan oleh Andre Wijaya. Terima kasih. Pada Bang Andre Wijaya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajar. Yang kedua yaitu manfaat kayang. Sebagai salah satu gerakan dalam teknik dasar senam lantai, kayang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Gerakan kayang bertujuan untuk melatih otot, tangan, dan kaki. Berikut manfaat kayang, yaitu 1. Untuk melatih dan menambah kelenturan tubuh, khususnya di bahu, perut, dan ruas-ruas tulang belakang. Beberapa bagian tubuh, misalnya dalam hal ini pinggul, akan terlatih fleksibilitasnya dengan melakukan sikap kayang. Sebab jika sering dilatih melalui kayang, otot akan terasa lebih lentur dan bisa lebih aktif dalam melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua yaitu menguatkan otot-otot tubuh, khususnya paha, perut, dan punggung. Dalam sikap kayang, beban tubuh kita akan bertumpu pada tangan dan kaki. Gerakan kayang bertujuan melatih otot-otot kaki dan tangan sehingga menjadi lebih kuat. Kayang dapat membantu menguatkan beberapa bagian tubuh, mulai dari kaki, bahu, dada, pergelangan tangan, hingga lengan. Bagian tubuh yang kuat tersebut akan membuat otot tubuh menjadi lebih terlatih. Pembentukan otot di bagian-bagian tersebut pun lebih cepat apabila kayang dilakukan secara rutin. Yang ketiga yaitu membentuk tubuh menjadi lebih proporsional. Dengan rutin melakukan senam lantai, khususnya gerakan kayang, hal ini akan membantu kita untuk membentuk tubuh menjadi ideal.
Sikap kayang membakar cukup banyak kalori dan membuat tubuh kita lentur. Kayang juga bermanfaat untuk membentuk otot tubuh dapat dilakukan dengan berbagai macam latihan. Salah satunya yaitu kayang. Lakukan latihan kayang secara teratur agar bagian otot-otot tubuh menjadi lebih terlatih dan berbentuk sempurna. Yang keempat yaitu meningkatkan kekuatan lengan dan bahu. Kayang dapat membantu otot lengan dan bahu agar tetap kuat dan elastis karena dalam latihan kayang, otot dan bahu secara otomatis akan turut dilatih kelenturannya. Yang kelima yaitu menjadi terapi untuk mengatasi nyeri pinggang dan pegal pada area pinggang. Posisi kayang tampaknya biasa saja, tapi ternyata mampu memberikan energi baik bagi tubuh. Energi positif tersebut terserap secara fisik mempunyai mental. Melalui latihan kayang secara rutin, kayang dipercaya dapat mengurangi kelelahan, menangkap pikiran, dan membuat perasaan lebih bahagia. Yang keenam yaitu menambah ketahanan tubuh dan kualitas fisik. Yang ketujuh, merangsang pertumbuhan otot. Yang kedelapan, menjaga kesehatan jantung. Dan kesembilan, melatih kelincahan tubuh. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Rizky Ananda. Terima kasih kepada Bang Andre Wijaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sikap awal kayang. Sikap awal kayang dilakukan dengan awalan berdiri tegak membelakangi matras. Kemudian, buka sedikit kaki sambil mengaitkan tangan ke belakang dengan mengadahkan kepala dan badan dilentingkan ke belakang. Ketika tangan sudah menyentuh matras, luruskan tangan dan kaki. Sikap awal kayang melakukan cara tidur yakini dengan posisi badan tidur telentang dan posisi kaki ditekuk dan kedua tumit rapat pada pinggul. Usahakan bagian tangan siku dan telapak tangan menempel pada matras. Kemudian gerakkan badan ke atas dengan telapak tangan oleh kedua kaki dan kedua tangan yang lurus. Berikut penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh Bang Monda Armas. Kepada Bang Monda Armas, saya persilahkan. Maaf, Bang Rizky dilanjutkan oleh Bang Ari Mikael. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerakan dan cara melakukan kayang. Yang pertama yaitu seperti yang sudah dijelaskan sikap awal oleh Saudara Rizky, yaitu dengan tubuh dalam posisi berdiri tegak, kedua tangan diletakkan di pinggul atau di samping badan. Kemudian yang kedua, kepala ditekuk ke belakang dengan posisi kedua kaki ditekuk, seperti tampak yang sudah ada pada gambar. Kemudian yang ketiga, tangan ditekuk ke belakang hingga posisinya menyentuh matras atau lantai. Kemudian yang terakhir, sikap saat melakukan kayang, posisi tubuh meregang dan melengkung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, yang selanjutnya yang dijelaskan oleh Bang Monda Armas. Baik, terima kasih Bang. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam melakukan gerakan kayang. Beberapa hal yang membuat gerakan salah saat melakukan gerakan kayang. Yang pertama yaitu jarak kedua tangan dan kaki terlalu jauh. Yang kedua, siku-siku bengkok disebabkan kekakuan persendian siku dan bahu. Yang ketiga, badan kurang melengkung atau membusur disebabkan kurang lemas atau lentukannya bagian punggung dan kekakuan pada otot perut. Selanjutnya yang keempat, sikap kepala yang terlalu menengadah. Dan yang terakhir, kurang keseimbangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, itulah hasil dari presentasi kami.
Baik, kepada teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Bentor. Izin. Ya, Kak Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan bertanya mengenai latihan kayang. Bagaimana melakukan latihan kayang untuk pemula? Karena kan untuk pemula tidak mungkin langsung bisa melakukan latihan kayang tersebut. Jadi apa dulu yang dilatih dalam melakukan kayang tersebut? Terima kasih. Apanya? Oke, baiklah. Jawaban Kak Aurel akan kami perbincangkan terlebih dahulu. Kepada teman-teman kelompok saya, apabila sudah menemukan jawabannya, harap menjawab pertanyaan dari Kak Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Aurel. Bagaimana latihan untuk kayang untuk pemula? Dengan pemula sendiri bisa dilakukan dari dinding ataupun dengan cara tidur yang tadi dijelaskan oleh Bang Ade Mikael dengan cara tidur tentang posisi kaki ditekuk dan tumit rapat pada pinggul. Usahakan bagian tangan dan siku dan telapak tangan menempel pada matras. Kemudian gerakan badan ke atas dengan ditopang oleh kedua kaki dan kedua tangan yang diluruskan. Berikut dari penjelasan saya. Terima kasih. Bagaimana dengan Kak Aurel? Baik Bang, terima kasih. Sama. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, saudara. Silakan Kak Lorenza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada efek yang berbahaya jika kita terlalu sering melakukan gerakan kayang? Terima kasih. Oke, baiklah Kak Lorenza. Pertanyaan kakak akan dijawab kepada kelompok kami. Jika ada kelompok kami yang ingin menjawab, saya persilakan. Bang Monda. Bang Erwin. Bang Erwin. Iya, Bang. Kalau bisa di slide-nya Bang dari awal sampai akhir, Bang. Oke, Bang. Takutnya nanti kutanya apa, Bang? Ada nanti di materi orang apa, Bang? Oh, baik, Bang. Iya. Kepada teman kami ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Lorenza? Pemuda, bagaimana pemuda? Izin bang, bertanya bang, masih bisa bang? Oh, oke. Untuk Kak Lorenza kami akan menjawabnya setelah pertanyaan dari Bang Kristo. Baik Bang Kristo. Baik, Bang. Oke. Apa yang ingin bertanya? Pada saat kayang berapa menit atau jam yang bagus untuk kita lakukan bang? Itu aja bang, terima kasih. Baik Bang Kristo.
bagi kami waktu untuk memikirkannya. Kepada Kak Lorenza bisa mengulang pertanyaannya? Apakah ketika kita terlalu sering melakukan gerakan kayang, apakah akan ada seperti efek yang berbahaya itu yang terjadi pada kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lorenza. Efek samping untuk melakukan efek samping kalau sering melakukan kayang bisa menyebabkan patah tulang dan gila apabila tidak dapat menahan bobot tubuhnya. Terima kasih, Kak. Oke, Bang. Saya juga akan menambahkan dari Andre Wijaya. Efek samping dari kayang juga menyebabkan kepala pusing karena terlalu lama dalam posisi terbalik. Lalu kayang juga, efek buruk dari kayang juga bisa menyebabkan kram pada otot-otot tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Fajar. Izin Saudara Kristo, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, Bang. Pada saat kayang, berapa menit atau jam yang bagus untuk kita lakukan? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kristo. Untuk durasi kayang sendiri tidak perlu lama karena posisi kayang sendiri bisa menimbulkan penumpukan darah di kepala yang memicu pusing yang sudah dijelaskan tadi barusan oleh Saudara Fajar. Untuk durasi itu di mana satu kali melakukan kayang bisa dilakukan dengan durasi 30 sampai 60 detik. Seperti itu. Kami ulangi, durasi yang bagus itu yang baik dilakukan satu kali melakukan kayang bisa dilakukan dengan durasi 30 sampai 60 detik. Mungkin itu saja kepada Saudara Kristo, bisa diterima. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Saya ingin menambahkan, Bang. Bisa kan, Bang, memberikan pendapat untuk Bang Kristo? Silahkan Saudara Alfian. Bisa, Bang. Sebenarnya ini tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Saudara Lorenza atau Kak Lorenza. Sebenarnya kalau ketika kita melakukan kayang itu tidak ada sebenarnya batasan atau seberapa lama atau seberapa sering kita melakukan kayang itu. Tetapi di situ ketika kita melakukan kayang itu pasti kita merasakan bahwa ketika kita sudah kelelahan atau sudah tidak bisa, ya mungkin tubuh kita itu pasti merespon bahwa untuk melakukan kayang ini bukan secara kepaksaan, bukan secara terpaksa. Artinya kita melakukannya kayang ini semampu kita saja, semampu kita. Dan kalau saran saya di sini untuk menghindari cedera-cedera itu, ya kita harus melakukan teknik-teknik yang benar. Ya seperti tadi yang berkaitan lagi dengan pertanyaan Kak Aurelia untuk pemula. Mungkin tadi berbaring dia kan pertama dulu, baru sampai latihan-latihan yang rumit. Jadi di situ juga latihan kayang ini juga bisa dijadwalkan. Misalnya sehari sampai 3 kali,
sehari atau 3 hari sekali. Durasinya bisa 30 menit. Yang 30 menit itu bisa ada batasannya. Misalnya yang kata Bang Ari tadi kan, 1 menit 1 menit melakukan kayang atau 30 detik lah ditahan kan, kita tahan baru berhenti istirahat, misalnya begitu Bang. Dan sebelum untuk menghindari juga cedera-cedera itu ya kita perlu melakukan pemanasan ketika kita mulai, supaya cedera-cedera itu nanti tidak terjadi. Misalnya tadi kan yang lebih dominan cedera itu di bagian punggung ya Bang, punggung Bang Ari ketika melakukan kayang, atau lengan itu Bang, lengan ya, lengan dan bahu ya Bang. Iya, di lengan Bang, yang sering di lengan dan cederanya. bahu. Nah iya, Iya Bang. Nah, untuk menghindari hal-hal itu ya kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, baru melakukan teknik yang benar bagi pemula atau yang bagi untuk yang sudah terbiasa. Dan ketika nanti sudah selesai waktunya, ya kita harus melakukan pendinginan untuk menghindari hal-hal yang lain. Oke, sekian dari saya Bang Ari untuk pertanyaan Bang Kristo dan Kak Lorenza tadi lah, terkait juga dengan pertanyaan Kak Lorenza. Sekian Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang atas penambahan dari jawabannya. Iya Bang, ada lagi pertanyaan sini Bang, dari saya Bang. Maaf ya Bang, agak silakan Bang. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempertanyakan terkait materi tentang kayang. Jadi pertanyaan saya ini ada 2 Bang. Yang pertama, apakah ketika kita melakukan kayang itu berpengaruh pada kepercayaan diri kita atau aspek-aspek lain? Apakah ada pengaruhnya di situ Bang? Atau mungkin kita lakukan aja, nggak ada aspek-aspeknya, nggak ada pengaruh-pengaruhnya kepercayaan diri Bang, itu maksudnya. Maksudnya apakah ketika melakukan kayang itu berpengaruh pada kepercayaan diri atau aspek-aspek lain? Itu yang pertanyaan yang pertama Bang. Pertanyaan yang kedua itu, apakah ada contoh cedera yang terjadi ketika kita melakukan kayang, dan bagaimana cara solusinya atau mengatasi cedera hal tersebut? Bisa nanti dijelaskan. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bang Alpian akan kami jawab. Berikan kami beberapa waktu untuk menjawabnya. Kepada teman saya, Ya Bang. apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin kepada kelompok 5, apakah saya bisa membantu untuk menjawab pertanyaan saudara Alpian yang bagian pertama? Kami persilakan Bang Dodi. Baik, izin saya dari kelompok
satu ingin membantu menjawab atas pertanyaan saudara Alfian. Apakah ada dampak dari melakukan aktivitas ataupun olahraga kayang terhadap kepercayaan diri? Menurut pemahaman saya dan menurut sumber yang pernah saya baca, bahwasannya ketika kita melakukan suatu aktivitas olahraga ataupun kegiatan olahraga seperti kayang, dapat mempengaruhi situasi psikologis kita, termasuk itu dalam berkaitan dengan kepercayaan diri. Karena di dalam tubuh yang sehat, di dalam tubuh yang kuat, akan berpengaruh terhadap psikologi dari tubuh kita. Itu yang akan mengakibatkan tertumbuhnya dan munculnya kepercayaan diri kita, baik itu dalam menghadapi orang banyak, dalam itu berbicara, ataupun seperti kita melakukan presentasi. Itu sangat berpengaruh karena tingkat kebugaran tubuh kita semakin meningkat ketika melakukan olahraga. Sekian jawaban tambahan dari yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bang Dodi atas penambahan dari jawabannya. Untuk itu, karena sudah beberapa Izin sudah kepada memberikan. Bang Erwin, apakah bisa diterima kawan-kawan yang ingin masuk? Oh iya Bang, tadi Bang masih setting tadi Bang, payah dengan apanya Bang? Nggak ada ya Bang yang itu Bang? Izin Bang, apakah udah selesai? Izin Bang, apakah udah Abang rekam? Udah Bang, direkam oleh Bang Ari Mikael. Berarti Bang, nggak lanjut lagi kita nih ya Bang? Nggak lanjut lagi ya? Nggak Bang, karena kita kan mau masuk apa namanya Bang, mata kuliah yang lain Bang, praktek fisiologi Bang. Oh, tapi jam 3 itu Bang. Oh ya, jam 3. Jadi Absen. jadi kita lanjutkan lagi nih Bang. Ya terserah. Izin Bang, saya memberi saran diselesaikan Bang, waktunya hanya sebentar lagi Bang. Oh baiklah Bang. Karena Bang karena ada pertanyaan saya tadi Bang yang satu lagi. Oh iya Bang. Ya udahlah Bang, ya udah jangan lagi lah Bang. Ya udahlah, jangan lagi. Udahlah, udah. Nggak perlu lagi Bang. Aman Bang.